Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang cara penulisan algoritma. Ada 3 cara, yaitu natural language, pseudocode, dan flowchart. Untuk natural language dan pseudocode sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Flowchart dapat diartikan sebagai alur pemikiran yang dituangkan ke dalam bentuk simbol. Jadi, setelah melihat flowchart kita, orang akan mengerti dengan cara kerja dari program yang kita buat. Perhatikan bentuk-bentuk simbol pada flowchart berikut. Yang pertama ada terminator. Awal dan akhir program harus kita tandai dengan simbol tersebut, tidak bisa diganti dengan tanda persegi. Selanjutnya ada panah atau tanda garis alir sebagai penunjuk jalannya program kita, tujuan dari program kita. Setelah itu ada simbol preparation sebagai inisialisasi atau pemberian harga awal jika ada nilai-nilai tertentu yang sudah kita tentukan nilainya di awal. Selanjutnya ada proses dalam bentuk persegi panjang, itu menyatakan sembarang proses. Misalnya kalau untuk menghitung luas persegi, rumusnya berarti panjang kali lebar, itu kita nyatakan dengan simbol persegi panjang. Selanjutnya ada lambang proses terdefinisi jika kita sudah menggunakan prosedur lain yang sudah kita buatkan diagram alirnya. Selanjutnya ada lambang jajaran genjang untuk input atau output yang menyatakan pemasukan data atau penginputan data dan untuk menampilkan data. Jadi ketika kita ingin menginputkan panjang dan lebar dan ingin menampilkannya pada saat output, maka kita menggunakan lambang jajaran genjang. Selanjutnya ada lambang belah ketupat untuk menyatakan keputusan kita. Ini kita gunakan apabila kita dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu iya atau tidak. Seperti saat percabangan nantinya, akan kita bahas pada materi selanjutnya. Setelah itu ada konektor dalam bentuk lingkaran untuk menghubungkan berbagai bagian di dalam diagram alir kita. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh flowchart. Silahkan perhatikan 2 contoh flowchart berikut. Kedua flowchart ini sama-sama menampilkan cara menghitung luas persegi panjang. Di mana bedanya? Bedanya pada flowchart 1, input dari lebar dan panjang belum ditentukan. Sementara pada flowchart kedua, nilai panjang dan lebarnya telah ditentukan. Jadi perlu kita perhatikan, ketika kita membuat sebuah flowchart, kita hanya menampilkan proses yang akan kita jalankan. Proses yang akan dijalankan oleh program kita. Kita tidak menampilkan tipe data pada flowchart. Untuk itu silakan dibuka kembali tugasnya minggu lalu dan tolong diperbaiki flowchart yang telah dibuat. Coba dibedakan macam-macam simbol flowchartnya dan proses yang dijalankan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.